Selamat malam sahabat-sahabat Kristus. Malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 pada pekan Pratentakosta. Saya mengajak dan mengundang Anda sekalian untuk ikut dalam ibadah, dan tata ibadah sudah dipersiapkan seperti biasa mengalir. Kita mempersiapkan hati kita untuk bisa merasakan hadirat Roh Kudus. Sahabat Kristus, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, malam hari ini kami kembali boleh ada dalam ibadah Pratentakosta. Hari ini kami mau belajar bagaimana gigihnya Nomensen untuk memberitakan kabar baik. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami dalam hikmat-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, kita masuk pada hari ke-6 pekan Pratentakosta ini dengan seorang tokoh gereja yang sangat berperanan dalam kehidupan gereja di Indonesia, yaitu Ingwer Ludwig Nomensen. Tema hari ini adalah bagaimana terjadi pekabaran Injil di tanah Batak. Ini hasil dari nasar yang disampaikan oleh Nomensen. Siapa itu Nomensen? Nomensen adalah seorang tokoh pekabar Injil berkebangsaan Jerman yang terkenal sekali di Indonesia, khususnya bagi sahabat-sahabat Kristus yang ada dan terhimpun dalam gereja Huria Kristen Batak Protestan. Hasil dari pekabaran Injilnya adalah berdirinya sebuah gereja terbesar di wilayah suku bangsa Batak Toba. Gereja ini adalah yang tadi saya katakan HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Karena itu tidak berlebihan kalau dia diberi gelar Rasul Batak. Ia sudah memberikan seluruh hidupnya bagi pekerjaan pekabaran Injil di tanah Batak. Nah, siapa itu Nomensen? Nomensen dilahirkan tanggal 6 Februari 1834 di sebuah pulau kecil bernama Nordstrand yang ada di Jerman Utara. Nomensen sejak kecil sudah hidup di dalam kemiskinan dan penderitaan. Sejak kecil dia sudah mencari nafkah untuk membantu kedua orang tuanya. Ayahnya adalah seorang yang miskin dan selalu sakit-sakitan. Pada umur 8 tahun, dia mencari nafkah dengan menggembalakan domba milik orang lain pada musim panas. Dan pada musim dingin, dia bersekolah. Pada umur 10 tahun dia menjadi buruh tani, sehingga pekerjaan itu tidak asing lagi bagi dia. Semuanya ini tampaknya merupakan persiapan bagi pekerjaannya sebagai pekabar Injil di kemudian hari. Tahun 1846, Nomensen mengalami kecelakaan yang serius. Pada waktu ia bermain kejar-kejaran dengan teman-temannya,
tiba-tiba dia ditabrak oleh kereta berkuda. Kereta kuda itu menggilas kakinya sehingga kakinya patah. Oleh karenanya, terpaksa ia hanya bisa berbaring saja di tempat tidur selama berbulan-bulan. Teman-temannya biasa datang untuk menceritakan pelajaran dan cerita-cerita yang disampaikan oleh guru di sekolah. Cerita-cerita itu adalah tentang pengalaman pendeta-pendeta yang pergi memberitakan Injil kepada banyak orang, dan ternyata Nommensen sangat serius dan sangat tertarik mendengar cerita-cerita itu. Kemudian hari lukanya makin parah, sehingga dia tidak dapat berjalan sama sekali. Sekalipun sakit, Nommensen belajar merajut kaos, menjahit, menambal sendiri pakaiannya yang sobek. Pada suatu hari, ia membaca Injil Yohanes 16 ayat 23 sampai 28, yaitu bagaimana perkataan Yesus bahwa siapa yang meminta kepada Bapa di sorga, maka Bapa akan mengabulkannya. Nommensen bertanya kepada ibunya, apakah perkataan Yesus itu masih berlaku atau tidak? Ibunya meyakini bahwa perkataannya itu masih berlaku. Ia mengajak ibunya untuk berdoa bersama-sama, dan Nommensen meminta kesembuhan dengan janji. Jika dia sembuh, maka dia ingin memberitakan Injil. Dan ternyata saudara-saudara, doa Nommensen dikabulkan. Doa Nommensen dikabulkan oleh Tuhan, dan beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, kakinya sembuh. Setelah sembuh, Nommensen kembali menggembalakan domba. Janjinya selalu menggoda dalam hatinya untuk segera untuk dipenuhi. Oleh karena itu, kemudian hari dia melamar menjadi seorang penginjil pada lembaga pekabaran Injil Reign yang kita kenal dengan RMG. Beberapa tahun lamanya dia belajar sebagai calon pengabar Injil. Tahun 1861 Nommensen ditahbiskan menjadi pendeta, dan sesudahnya dia berangkat menuju Sumatera, dan dia tiba pada bulan Mei tahun 1862 di Padang. Dia memulai pekerjaannya di Barus. Dia mulai belajar bahasa Batak dan bahasa Melayu yang cepat sekali dikuasainya. Dia punya kecerdasan linguistik. Sekarang ia mulai mengadakan kontak-kontak dengan orang-orang Batak, terutama dengan raja-raja Batak. Dia tidak jemu mengadakan perjalanan keliling untuk menciptakan relasi yang baik. Dia mempelajari budaya adat istiadat Batak dan menggunakannya untuk mempererat pergaulan. Nommensen meminta izin untuk masuk ke pedalaman, tapi dilarang oleh pemerintah karena memang sangat berbahaya bagi orang asing. Tapi Nommensen tidak takut. Dia memilih Silindung sebagai tempat tinggalnya yang baru. Dia mendapat gangguan yang hebat di situ, tapi dia tidak putus asa. Dia berhasil mengumpulkan jemaat yang pertama di Huta Damai, yaitu Kampung Damai. Pada tahun 1873, dia mendirikan sebuah gedung gereja, sekolah, dan rumahnya sendiri di Pearaja. Dan sampai sekarang Pearaja menjadi pusat HKBP. Pekerjaan Nommensen ternyata diberkati Tuhan, sehingga Injil semakin meluas, dan kemudian dia pindah tempat tinggal ke Kampung Sigumpar pada tahun 1891. Dia tinggal di sana sampai Tuhan memanggilnya pulang. Nommensen memberitakan Injil di tanah Batak dengan berbagai macam cara. Dia menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Toba dan menerbitkan cerita-cerita Batak. Dia juga berusaha memperbaiki pertanian, peternakan, meminjamkan modal, menebus hamba-hamba dari tuan-tuan, membuka sekolah-sekolah dan balai-balai pengobatan. Dalam pekerjaan pengabaran Injil, Nommensen menyadari perlu mengikutsertakan orang-orang Batak. Maka dari itu dibukalah sekolah penginjilan yang menghasilkan penginjil-penginjil Batak pribumi. Juga untuk kebutuhan guru-guru sekolah, dia membuka pendidikan guru. Karena kecakapan dan jasa-jasanya dalam pekabaran Injil, maka pimpinan RMG mengangkatnya menjadi evorus pada tahun 1881. Pada ulang tahun yang ke-70, Universitas Bonn memberikan gelar
Doktor Honoris Causa kepada Nommensen. Nommensen dipanggil pulang oleh Tuhan pada umur yang sangat tua, 84 tahun. Dia meninggal pada tanggal 12 Mei 1918. Nommensen dikuburkan di Sigumpar, di tengah-tengah suku bangsa Batak, setelah bekerja dalam kalangan suku bangsa ini selama 57 tahun lamanya. Nah, apa yang bisa kita renungkan dalam kisah Nommensen ini? Saya tertarik, saudara-saudara, dengan kata nasar. Nasar dalam bahasa Ibrani, nakdar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hendak berbuat sesuatu jika maksud atau keinginannya tercapai. Melaksanakan tuntutan nasar itu adalah kebahagiaan bagi orang yang sudah bernasar. Bisa Anda lihat Ayub 22 ayat 27. Dan ini juga pernah dikatakan oleh Yunus dalam pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, semangat Nommensen untuk memberitakan Injil berangkat dari nazarnya. Nazar menimbulkan gairah, nazar menimbulkan dorongan, antusiasme, motivasi untuk berbagi hidup yang sudah diselamatkan. Roh Kudus menolongnya sehingga hati Nommensen yang tulus, antusiasmenya, dan pengalaman bersama dengan Tuhan yang menyelamatkannya menjadi dasar yang kokoh, yang kuat, yang teguh bagi Nommensen untuk menghadapi berbagai rintangan ketika dia melakukan pekabaran Injil di tanah Batak. Saudara-saudara, saya ingin mengajak Anda untuk berefleksi. Sebagai sahabat Kristus, pernahkah Anda berjanji, atau saya sebutkan bernasar kepada Tuhan? Lalu bagaimana realisasi dari janji atau nasar itu? Apakah ada koneksi, hubungan antara janji atau nasar Anda dan hidup Anda sekarang? Nah, bagi Anda, pentingkah berjanji kepada Tuhan? Dan pentingkah juga merealisasikan janji itu? Apalagi mungkin di tengah pandemi COVID ini. Ada banyak hal yang sudah kita katakan kepada Tuhan. Ingat dan renungkanlah. Dan jangan lupa realisasikan. Karena seperti tadi dikatakan dalam firman Tuhan, ketika kita merealisasikan nasar atau janji kita kepada Tuhan, kita akan mengalami anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Sahabat-sahabat Kristus, kita menyatukan hati kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang selalu bersedia dan setia mendengarkan syafaat kami, hari ini kami memanjatkan pokok-pokok syafaat kami. Kita berdoa agar dalam situasi pandemi yang terjadi ini, kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Kita berdoa untuk mereka yang bergumul karena sakit, karena duka cita, karena kehilangan pekerjaan, agar mereka senantiasa punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kita berdoa
untuk persekutuan umat Tuhan di GKI Citra tetap memiliki antusiasme untuk terus bertumbuh di dalam Kristus dan bersedia terus memberitakan kasih-Nya kepada semua orang. Kita berdoa untuk Pekan Prapentakosta yang terus berlangsung sampai dengan 30 Mei supaya dapat berjalan dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Dengarkanlah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang agung, kami berdoa. Amin. Tidak terasa sahabat Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan tutup ibadah kita dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Pada akhir dari ibadah kami, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Berkatilah setiap apa yang sudah kami dengarkan, kami panjatkan dan kami nyanyikan. Biarlah semuanya itu menjadi firman yang boleh berakar dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin.